Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 7x9 dengan AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Yang pertama kali di sini kita tekan perintah LA untuk membuat layer, lalu tekan Enter. Muncul kotak Layer Properties Manager, lalu klik kanan pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita akan mengganti namanya menjadi dimensi. Lalu di sini kita klik kanan lagi pada mouse, pilih New Layer. Di sini kita beri nama dinding. Lalu kita klik kanan lagi pada mouse, pilih New Layer. Di sini kita ganti nama menjadi garis as. Lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih New Layer. Di sini saya beri nama layer garis bantu. Lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih New Layer. Di sini saya beri nama layer kolom. Lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih New Layer. Di sini saya beri nama layer pintu dan jendela. Lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih New Layer. Di sini saya beri nama layernya teks. Setelah itu, lihat di layar garis as ini, warnanya di sini kita klik di sini kita ganti menjadi warna merah. Lalu klik OK. Lalu untuk tipe garisnya klik yang di sini, continuous ini. Lalu klik load. Pilih AutoCAD ISO 02W100, klik OK. Setelah itu pilih yang AutoCAD ISO 02W100, lalu klik OK. Setelah itu untuk kolom ini kita ganti warnanya menjadi biru muda seperti ini, lalu klik OK. Dan untuk pintu dan jendela kita ganti warnanya menjadi hijau muda, ini klik di sini. Kita ganti seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu kita tutup layar. Setelah itu kita pilih layar garis as. Di sini kita akan membuat garis as terlebih dahulu. Tekan perintah RSC pada keyboard, lalu tekan Enter. Klik di sembarang tempat. Misal di sini tarik ke sembarang arah seperti ini. Masukkan ukuran 700, lalu tekan koma. Masukkan ukuran 900, lalu tekan Enter. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita klik di garisnya, tekan perintah X pada keyboard, lalu tekan Enter. Setelah itu, garis sudah terpisah, kita akan membuat denah ruangannya dengan menggandakan garis ini melalui perintah offset. Tekan O pada keyboard, lalu tekan Enter. Lalu masukkan ukuran 300, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke kanan, lalu klik seperti ini. Setelah itu, tekan Enter, lalu tekan Enter lagi, masukkan angka 150, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik. Lalu setelah itu, klik di sini lagi, arahkan ke bawah seperti ini. Lalu klik. Setelah itu tekan Enter, lalu tekan Enter lagi, masukkan angka 250, lalu tekan Enter. Lalu kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu klik. Setelah itu klik lagi di sini, arahkan ke bawah, lalu klik lagi di sini, arahkan lagi ke bawah, lalu klik. Setelah itu tekan Enter dan tekan Enter lagi, masukkan angka 350, lalu tekan Enter. Lalu ini kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah. Wah, tidak perlu karena sudah ada garis ini ternyata. Kita tekan Escape saja. Setelah itu di sini juga sudah ada, dari sini ke sini. Kita cek melalui perintah DIM, lalu tekan Enter. Apakah di sini adalah 300 jarak ini kemari? Oh, ternyata 250, jadi harus kita buat offsetnya, tekan Enter, masukkan angka 300, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu klik, lalu tekan Enter. Oke, setelah itu kita akan memotong garis yang tidak perlu melalui perintah trim atau TR pada keyboard, lalu tekan
tekan TR, lalu tekan Enter 2 kali pada keyboard. Setelah itu tinggal diklik garis yang tidak diperlukan. Seperti ini. Nah, maka garis tersebut akan hilang. Hmm, lalu ini juga kita klik. Oke, saya tekan escape terlebih dahulu. Kita cek ukurannya. Sepertinya ini terlalu kecil. Seharusnya ini adalah 300. Oke, 250. Jadi ini terlalu kecil ukurannya. Ini kita klik di sini, tekan O, enter, masukkan angka 250, enter. Saya ulangi, tekan O, enter, masukkan angka 50, enter. Klik di sini, arahkan ke mari, lalu tekan enter. Lalu tekan EX, lalu tekan enter 2 kali. Klik di sini untuk menyambung garis ini, lalu tekan enter. Setelah itu tekan TR untuk memotong garis lagi, tekan enter 2 kali. Lalu kita potong di sini, di ini. Oke, sudah seperti ini. Ini juga kita potong karena garisnya tidak diperlukan. Setelah itu, ini juga. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu tekan enter. Setelah itu kita akan membuat kolom. Eh, ya, kolom kita pilih layar kolom. Tekan peta RSC pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sembarang tempat. Misal di sini, arahkan sembarang arah seperti ini. Masukkan angka 15, tekan koma, lalu masukkan lagi angka 15, lalu tekan enter. Lalu ini kita seleksi, lalu tekan M, enter untuk memindahkan, kita pindahkan ke mari. Lalu setelah itu ini bisa kita copy, kita klik, lalu CO, enter. Kita klik di sini, taruh di sini. Kita taruh di bagian yang memerlukan kolom, seperti ini. Oke, sudah seperti ini, lalu tekan Escape atau ESC pada keyboard. Kolom sudah kita tempatkan di semua area yang memerlukan kolom, kurang lebih seperti ini. Oke, langkah selanjutnya, di sini kita akan membuat dinding, pilih layar dinding, tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter, klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini. Lalu klik di sini, lalu tekan enter lagi. Klik di sini, arahkan ke mari, lalu klik di sini. Lalu tekan enter. Kita klik
Di sini arahkan ke atas seperti ini, lalu klik di sini. Lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan kemari, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke mari. Lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke mari. Lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas. Klik di sini. Lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas lagi. Klik di sini. Lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian samping seperti ini. Lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping seperti ini. Tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Kita sudah selesai membuat dinding. Setelah itu kita akan membuat pintu dan jendela. Pilih layer pintu dan jendela. Setelah itu kita akan membuat pintunya terlebih dahulu. Tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sembarang tempat, misal di sini, lalu tarik sembarang arah, misal seperti ini. Masukkan angka 5,15, lalu tekan enter. Nah, sudah terbentuk ini, lalu tekan L, enter. Kita buat garis bantu acuan. Tekan, arahkan ke samping kanan, masukkan angka 75, lalu tekan enter 2 kali. Setelah itu ini bisa kita copy, CO, enter. Klik di sini, kita arahkan kemari dan klik di sini. Lalu tekan enter, lalu ini kita hapus garis bantunya. Setelah itu kita buat lagi rectangle, tekan REC pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sembarang tempat, misal di sini, lalu tarik ke sembarang arah, misal seperti ini, masukkan angka 3, lalu koma, masukkan angka 80, lalu tekan enter. Lalu ini garisnya kita pindahkan, tekan M, enter setelah kita seleksi, klik di sini, arahkan ke sini. Oke, sudah seperti ini, lalu tekan perintah ARC pada keyboard untuk membuat busur, lalu tekan enter, klik di sini, klik di sini, dan klik di sini, lalu hasilnya seperti ini, tetapi ini ada garis lebih, tinggal diklik ini garisnya, klik di sini, arahkan lagi ke atas seperti ini. Oke, hasilnya sudah seperti ini, lalu tekan escape. Setelah itu ini kita copy, CO, enter, kita copy, kita taruh kemari, lalu tekan enter. Setelah itu ini kita hapus, seleksi, ini kita hapus, lalu ini kita seleksi lagi, tekan MI, enter untuk mencerminkan atau mirror, klik di sini, arahkan cerminannya ke sini, pastikan lurus seperti ini, lalu klik no. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat blok untuk menyatukan garis pintu yang terpisah seperti ini. Ini kalau kita klik salah satu saja, maka yang lain tidak ikut terklik. Maka kita buat dalam blok agar tergabung semuanya. Tekan B, enter. Ini namanya, klik di namanya ini, kita beri nama pintu 1. Lalu klik pick point, kita klik di sini. Lalu klik select object ini, select object, lalu kita seleksi semua seperti ini, lalu tekan enter. Lalu klik OK. Kita klik satu garis, maka akan terseleksi keseluruhannya. Lalu tekan escape. Setelah itu kita untuk pintu ini juga kita buat dalam blok, tekan B, enter. Lalu di name ini kita beri nama ini adalah pintu 2. Lalu di sini kita klik pick point, klik di bagian tengah ini, lalu klik select object. Kita seleksi objek seperti ini, lalu tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu ini kita seleksi lagi, kita mirrorkan, tekan MI, enter. Klik di sini. Lalu klik seperti ini, pastikan lurus ini. Klik no, lalu ini juga sama, tekan MI lagi, lalu tekan enter. Klik di sini, pastikan lurus seperti ini. Lalu klik, lalu pilih no. Nah, tujuannya kita mirror ini adalah agar nanti
kita menempatkan pintu, kita tidak merotasi lagi, jadi sudah ada pintu tinggal dipilih sesuai arahnya. Lalu ini kita seleksi semua, tekan CO, enter, kita copy kemari atau kemari saja. Lalu ini escape, setelah itu lalu ini kita seleksi semua, tekan perintah RO, enter untuk kita rotasi. Ini kita klik di bagian tengahnya, lalu masukkan angka 90 derajat. 90 seperti ini, kita rotasi ke arah 90 derajat, lalu tekan enter. Oke, hasilnya seperti ini. Ini bisa kita pindahkan kemari mungkin biar ini ketik M, enter, klik di objek yang ingin dipindahkan, misal di sini. Oke, hasilnya seperti ini kurang lebih. Setelah itu kita akan tempatkan pintu. Kita akan membuat jendela terlebih dahulu. Tekan perintah REC pada keyboard atau lalu tekan enter, klik di sembarang tempat, tarik ke sembarang arah seperti ini, masukkan angka 5, lalu koma, lalu masukkan angka 15, enter. Oke, hasilnya seperti ini, lalu tekan perintah L, enter, lalu klik di sini, masukkan angka 30, lalu tekan enter 2 kali, lalu ini kita klik atau seleksi, tekan CO, enter, klik di sini, kita taruh di sini, lalu tekan enter, ini kita tekan L lagi, enter, klik di sini, klik di sini, tekan enter, lalu tekan enter lagi, kita buat garis lurus ini, klik di sini sampai ke sini, lalu tekan enter, lalu kita cek, tekan DIM, kita cek ukurannya, tekan enter, kita cek ukuran dari sini ke sini apakah 40. Oke, sudah benar. Setelah itu kita akan membuat jendela yang kedua. Ini kita copy, kita taruh di bawah ini saja, lalu escape, lalu tekan L, enter, ini kita masuk, klik di sini buat garis, masukkan angka 60, pastikan garisnya lurus, lalu tekan enter 2 kali, lalu ini kita copy, CO, enter, klik di sini, arahkan ke sini, tekan enter, lalu tekan L, enter, ini kita escape dulu, ini kita seleksi, tekan CO, enter, kita copy ini, klik di sini, kita copy kemari, lalu tekan enter, tekan L, enter, klik di sini, arahkan ke mari, tekan enter, lalu tekan enter lagi, kita buat, klik di sini, kita buat garis lurus sejauh 60, masukkan angka 60, lalu tekan enter 2 kali, begitu juga yang bagian bawahnya sama saja, garisnya sepanjang 60, lalu ini kita copy, kita taruh di sini, lalu tekan enter, lalu tekan L, enter, klik di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Oke, setelah itu ini kita copy, tidak, jangan dulu, kita masukkan ke dalam blok dulu, tekan B, enter, ini kita namakan jendela 1, lalu klik pick point, kita klik di bagian tengahnya ini, lalu klik select object, kita seleksi objeknya, lalu tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu tekan B lagi pada keyboard, lalu tekan enter, pada namanya ini kita beri nama jendela 2. Lalu di sini kita klik pick point, pilih di bagian tengahnya, lalu klik select object, seleksi objeknya seperti ini, lalu tekan enter, klik OK. Setelah itu baru ini kita copy, kita seleksi, kita copy, kita tempatkan di sini, lalu tekan escape. Setelah itu ini kita seleksi lagi, tekan RO, enter, kita rotasi sejauh 90 derajat, misalnya seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita akan menempatkan pintu dan jendela ini ke dalam denah rumah. Oke, yang pertama ini ada
pintu bagian depan ini kita klik ini, lalu kita copy, tekan CO, enter. Kita klik di sini untuk pintu yang jenis ini, letaknya di bagian depan yaitu di sini. Klik di sini, tempatkan di bagian tengahnya, lalu tekan escape. Setelah itu ada pintu seperti ini. Kita klik pintunya, tekan CO, enter, kita copy dan kita taruh di sini, klik, lalu kita taruh di bagian ini, serta ada pintu ini juga kita taruh di sini. Oke, setelah itu tekan escape. Setelah itu ada pintu jenis seperti ini. Kita klik pintunya, lalu tekan CO, enter untuk mengcopy, lalu kita klik di sini, kita tempatkan pintunya di sini. Klik di sini. Setelah itu tekan escape, lalu ada pintu ini, klik di sini, CO, enter. Kita copy, kita klik di sini, arahkan ke mari. Kita klik di sini, lalu tekan escape. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini pintu sudah kita tempatkan di semua bagian. Selanjutnya kita akan menempatkan jendela. Ada jendela jenis ini, kita klik, tekan CO, enter. Kita tempatkan di bagian depan. Yang pertama di sini, lalu di sini, lalu tekan lalu di sini juga ada jendela kecil. Kita taruh di sini, lalu tekan escape. Setelah itu ada jendela yang seperti ini. Tekan CO, enter, kita copy, klik di sini, kita tempatkan di sini, klik di sini. Lalu setelah itu jendela ini juga eh, bisa kita tempatkan di bagian ini. Wah, ini terlalu besar, tidak cocok. Kita tekan escape saja. Untuk di sini jendela kecil seperti ini. Jadi kita copy juga ini. Kita copy lagi, ini kita taruh di sini juga. Oke, lalu kita tekan escape. Setelah itu ada jendela yang seperti ini, kita copy, kita taruh jendelanya di bagian ini, di sini. Lalu di sini juga bisa kita taruh. Oke, setelah itu di sini juga. Dan di sini. Lalu tekan escape. Oke, saya rasa ini untuk jendela di semua ruangan sudah kita tempatkan jendela. Jadi langkah selanjutnya kita akan memotong garis yang tidak perlu. Tekan perintah TR untuk memotong garis pada keyboard atau trim, lalu tekan enter 2 kali pada keyboard. Ini bisa kita potong. Tinggal diklik garis yang ingin dipotong seperti ini.
Oke, sudah selesai, lalu tekan enter pada keyboard. Nah, setelah itu eh, di sini kita akan membuat garis bantu. Ini pintu dan jendelanya sudah selesai kita gunakan, kita hapus. Lalu kita buat garis bantu untuk garis bantu pembuatan dimensi. Setelah itu, ini bisa kita tekan perintah L pada keyboard. Ini setelah memilih layar garis bantu, tekan L, enter pada keyboard. Kita buat garis, klik di sini, arahkan ke bagian atas, masukkan angka 50, lalu tekan enter 2 kali, tekan enter lagi, di sini juga, klik di sini, arahkan ke samping, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali. Oke. Untuk bagian lainnya sama juga, kita buat garis yang sama seperti tadi, seperti ini. Bagian yang ini kita pindahkan kemari. Pastikan ini sejajar seperti ini. Pastikan sejajar antara yang ini dengan yang satunya seperti ini, lalu klik di sini. Setelah itu ini kita copy, klik di sini, lalu escape. Lalu ini kita copy juga. Ini bisa kita copy ke sini. Lalu ini juga di sini. Lalu di sini juga. Lalu tekan escape. Setelah itu ini kita copy juga. Ini dari sini kita copy kemari. Lalu kemari. Lalu tekan escape. Lalu ini juga kita copy. Klik di sini. Kita arahkan ke bagian bawah. Klik di sini. Lalu klik di sini. Dan klik juga di sini. Oke, sudah selesai. Lalu tekan escape. Setelah itu kita akan membuat dimensi terlebih dahulu. Di sini kita pilih layar dimensi. Sebelum membuat dimensi, kita harus men-setting dimensi agar sesuai ukuran. Ketik D, enter, muncul kotak Dimension Style Manager, klik New, beri nama, ini saya beri nama skala 100. Setelah itu untuk start width-nya ISO 25, lalu klik Continue. Lalu pilih di tab line ini, untuk colornya saya gunakan warna biru muda. Lalu untuk line weight-nya saya gunakan 0,05. Lalu untuk baseline spacing-nya saya gunakan 10 angkanya. Lalu untuk extension line color-nya saya pilih warna kuning. Untuk line weight-nya 0,05 juga. Lalu untuk extend beyond dim line-nya ini 20 dan offset from origin juga 20. Setelah itu kita ketik simbol and arrow. Untuk arrow head-nya saya pilih architectural tick. Begitu juga second-nya architectural tick. Setelah itu untuk arrow size-nya 7,5. Ini saya ketik 7,5 karena untuk AutoCAD ini tanda koma sama dengan titik. Jadi setelah itu ini brick size-nya saya buat 0 tik atau 0,125. Lalu setelah itu kita ketik teks.
Yang pertama di sini bisa kita lihat tekstilnya di sini, klik yang ada kotak kecil di samping ada titik ini. Lalu ini kita klik new, kita beri nama tekstilnya sama seperti dimensi style tadi, yaitu namanya skala 100. Lalu setelah itu klik OK. Lalu untuk font name-nya saya pilih yang romantik. Lalu untuk height-nya saya pakai 22,5. Ingat di AutoCAD tanda koma itu adalah titik. Jadi saya tulis 22,5. Sedangkan membacanya adalah 22,5. Lalu klik apply. Lalu close. Setelah itu di text style-nya ini bisa kita pilih yang skala 100 yang teks kita buat tadi. Lalu fill color-nya ini kita pilih select color. Saya gunakan yang nomor 31 ini. Lalu klik OK. Setelah itu eh, oh ini salah. Sebenarnya ini kebalik ya. Ini non seharusnya. Ini non kita pilih fill color-nya non dan text color-nya yang warna ini, warna oranye dengan nomor 31. Klik OK. Oke, tadi terbalik. Sudah kita koreksi. Setelah itu untuk text placement-nya ini vertical text placement kita pakai centered seperti ini. Untuk offset from dim line-nya ini saya ganti menjadi 7 dan text alignment-nya saya pilih yang ISO standar seperti ini. Oke, setelah itu klik OK dan close. Nah, setelah itu lihat di annotation ini, klik annotation, pastikan untuk text style dan dimensi stylenya sudah terpilih. Nama text style dan dimensi style yang kita buat tadi yaitu skala 100 seperti ini. Kalau belum bisa diklik di sini dan dipilih sesuai yang kita gunakan, yaitu ini skala 100, tinggal diklik saja. Oke, setelah itu kita pastikan sudah ada di layar dimensi seperti ini. Lalu kita ketik perintah kidim pada keyboard seperti ini, lalu tekan enter. Kita klik di sini, seleksi ke semua garis bantu bagian atas, lalu tekan enter. Tarik ke bagian atas seperti ini, kurang lebih sepanjang ini, sepanjang garis bantunya tadi. Lalu klik. Nah, ini hasilnya. Lalu tekan enter lagi. Ini juga sama. Seperti ini kita seleksi garis bantunya, lalu enter. Lalu ini samakan garis panjang garis bantu. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu tekan enter lagi. Kita seleksi garis bantu yang di samping. Lalu tekan enter, tarik garis ke samping seperti ini. Kurang lebih sepanjang garis bantunya juga. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu tekan enter lagi. Klik di sini. Oke, seleksi semua garis bantu samping kiri, lalu tekan enter. Setelah itu tarik ke samping kiri kurang lebih sepanjang garis bantunya juga, misal sepanjang ini. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu tekan DIM pada keyboard, lalu tekan enter. Kita akan memberi dimensi total keseluruhan. Klik di sini, arahkan ke bagian atas. Klik di sini, lalu kurang lebih seperti ini. Lalu klik di sini, arahkan ke samping seperti ini. Lalu klik di sini, arahkan ke bagian atas seperti ini. Lalu klik di sini. Lalu tekan enter. Oke, ini sudah selesai pemberian dimensinya. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat teks untuk keterangan nama tiap-tiap ruangan ini. Di sini sepertinya ini ada yang tertinggal untuk dimensinya. Ini bisa kita ulangi. Oke, ini seharusnya kita hapus dulu untuk yang bagian samping kanan ini.
Oke, ini untuk garis bantunya seharusnya di sini juga kita copy di sini dan satu lagi di sini juga. Sudah seperti ini, lalu tekan perintah keydim pada keyboard, keydim, enter, kita seleksi garis bantunya, lalu tekan enter, tarik ke samping kanan, kurang lebih sepanjang ini, oke, klik di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu kita akan membuat teks. Kita pilih layar teks. Sedangkan untuk layar garis bantu ini bisa dinonaktifkan karena tidak terpakai. Kita pilih layar teks. Oke, setelah itu kita tekan perintah T pada keyboard lalu tekan enter. Lalu kita seleksi ini di sini misal seperti ini. Lalu ini kita buat teksnya, ketik saja teks seperti ini pada keyboard lalu kita seleksi lalu pilih ini bagian tengahnya. Lalu klik di luar kotak. Kalau masih kurang presisi di bagian tengah ini bisa kita geser, klik teksnya lalu tekan M untuk menggeser lalu tekan enter. Nah, kita geser sedikit ke sini agar lebih ke tengah. Lalu klik teksnya CO untuk mengcopy, enter. Kita copy teks ini ke ruang lainnya seperti di sini. Lalu di sini. Lalu kita taruh juga di sini. Lalu kita taruh juga di sini. Setelah itu kita taruh di sini. Lalu di sini dan di sini. Lalu tekan escape. Oke, sepertinya ini ada bagian pintu yang tertinggal. Ini kita copy. CO enter. Kita copy, kita taruh di sini. Atau ini pintunya terlalu lebar bisa kita perkecil. Oke, sudah selesai. Setelah itu, ini juga
sepertinya lebih bagus kita taruh pembatas dinding. Kita ke layar garis as, dan L, enter. Di sini, klik di sini, tekan enter. Lalu di sini juga mungkin memerlukan kolom, kita copy kolom dari sini, kita taruh di sini. Oke, setelah itu kita ke layar dinding, tekan REC, enter, klik di sini, klik di sini. Oke, kita buat pembatas seperti ini. Jadi ini kita geser sedikit tulisannya. Oke, setelah itu ini teksnya kita ganti nama, tekan ED the keyboard untuk mengedit teks, lalu tekan enter, klik teks yang ingin diedit, yaitu misal ini kita seleksi, lalu kita ganti namanya menjadi teras. Klik di luar kotaknya, setelah itu ini kita klik ganti namanya menjadi kamar 1, lalu klik lagi yang bagian teks. Nah, ini ruang tamu, lalu klik di luar kotaknya, kita klik lagi ini di sini ruang keluarga, lalu klik di luar kotaknya, klik lagi ini adalah kamar 2, klik di luar kotaknya, klik yang ini adalah kamar 3, klik di luar kotaknya, ini adalah dapur, lalu klik di luar kotaknya, kita klik yang ini adalah kamar mandi atau WC, ketik M garis miring WC, lalu klik di luar kotaknya, setelah itu tekan escape. Oke, ini sudah selesai semua pembuatan teks. Dan ini akan kita review secara singkat. Yang pertama ada di bagian depan ada teras dengan ukuran 4 kali 1,5. Lalu ada kamar tidur yang pertama dengan ukuran 3 kali 3. Lalu ada ruang tamu dengan ukuran 4 kali 2,5. Lalu ada kamar yang kedua dengan ukuran 3 kali 2,5. Lalu ada kamar tidur yang ketiga yang juga dengan ukuran 3 kali 2,5. Lalu di sini ada lagi ruang keluarga dengan ukuran 4 kali 2,5. Lalu di sini ada dapur dengan ukuran 2,5 kali 2,5. Lalu ada kamar mandi atau WC dengan ukuran 1,5 kali 1,5. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.